Kali ini kita akan membahas matematika kelas 10 bab 3 perbandingan trigonometri latihan 3.7 nomor 5 sampai dengan 8 halaman 99. Soal nomor 5, dari jarak 120 meter seorang pengukur tanah menemukan sudut yang terbentuk antara garis permukaan dan puncak gedung adalah 30 derajat. Gunakan perbandingan trigonometri untuk mencari tinggi gedung tersebut. Cari hasilnya dengan membulatkan kesatuan meter terdekat. Ini gambarnya. Nah, pembahasannya adalah di sini yang diketahui adalah sisi samping, ya, sisi samping dari tan 30 derajat. Kemudian di sini adalah Y dan Z, ya, Y dan Z. Di sini karena yang kita cari adalah nilai Y dan yang diketahui sisi depan, Y atau sisi depan, dan yang diketahui adalah sisi samping dari sudut 30 derajat, maka kita bisa menggunakan rumus tan. Ya, jadi tan 30 derajat sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Ya. Jadi tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3 sama dengan sisi depannya Y, sisi sampingnya adalah 120. Kemudian 120 pembagian pindah ruas jadi perkalian, sehingga 1/3 akar 3 dikalikan 120 sama dengan Y. Hasilnya adalah 40 akar 3 sama dengan Y. Berarti nilai Y sama dengan 40 akar 3. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 40 akar 3 meter. Kemudian soal nomor 6. Terdapat susunan beberapa segitiga siku-siku seperti berikut. Desi berkata, ia perlu mencari sin 30 derajat untuk mencari panjang X. Apakah kamu setuju dengan Desi? Yang B adalah cari panjang X-nya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini saya tuliskan ini adalah sebagai segitiga pertama, segitiga kedua, segitiga ketiga, dan segitiga keempat. Sedangkan pada segitiga pertama, sisi miringnya ini saya beri nama dengan sisi A. Pada segitiga kedua, sisi sampingnya pada segitiga pertama, sisi sampingnya ini saya beri nama A. Pada segitiga kedua, sisi sampingnya ini saya beri nama B. Pada segitiga ketiga, sisi sampingnya saya beri nama C. Dan di sini sisi samping pada segitiga keempat itu X yang ditanya. Untuk yang A adalah ini kurang setuju dengan pendapat Desi karena kita lebih mudah mencari nilai X dengan menggunakan cos 30 derajat, ya. Karena di sini yang X-nya ini adalah merupakan sisi samping. Ya, jadi yang diketahui adalah sisi miring segitiga 1 atau segitiga terbesar dengan sisi samping segitiga keempat, ya. Jadi dua-duanya ini merupakan segitiga yang paling luar, segitiga terluar. Jadi perhatikan segitiga yang B adalah perhatikan segitiga siku-siku pertama yang ini. Kita akan mencari nilai A-nya. Jadi langkahnya adalah pertama kita mencari nilai A, kemudian mencari nilai B, kemudian mencari nilai C, baru yang terakhir adalah kita akan mendapatkan nilai X. Jadi perhatikan segitiga pertama, kita akan mencari nilai A atau panjang sisi A. Kita menggunakan cos 30 derajat sama dengan A atau sisi samping dibagi sisi miring, ya. Jadi cos 30 derajat sama dengan sisi sampingnya A dibagi sisi miringnya 4. Cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Di sini 4 pembagian pindah ruas jadi perkalian sama dengan A. Sehingga setengah akar 3 dikalikan 4 sama dengan A, hasilnya adalah 2 akar 3 sama dengan A. Berarti A-nya adalah nilainya adalah 2 akar 3. Kemudian perhatikan segitiga siku-siku
pada segitiga kedua, ya, segitiga siku-siku kedua. Nah, di sini kita akan mencari nilai B-nya. Nah, sisi samping dari segitiga kedua yang sudut 30 derajatnya ada di sini, yaitu berarti menggunakan cos 30 derajat, sisi sampingnya itu B dibagi sisi miring dari segitiga kedua ini adalah A, ya. Sehingga kita hitung setengah cos 30 derajat itu setengah akar 3 sama dengan B. Nilai A-nya tadi dari perhitungan pertama adalah 2 akar 3. Nah, kemudian 2 akar 3 pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Sehingga setengah akar 3 dikalikan 2 akar 3 sama dengan B. 2 setengah dikalikan 2, ini 1, akar 3 dikalikan akar 3 adalah 3. Jadi nilai B-nya adalah 3. Selanjutnya, perhatikan segitiga siku-siku yang ketiga, yang ini. Di sini kita akan mencari nilai C, ya. Nah, berarti kita akan menggunakan rumus cos lagi. Cos 30 derajat sama dengan sisi samping. Sisi sampingnya di sini C dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya adalah B. Sehingga cos 30 derajat itu setengah akar 3 sama dengan C per B. B-nya tadi dari perhitungan sebelumnya diperoleh adalah 3. 3 pindah ruas, pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Sehingga setengah akar 3 dikalikan 3 sama dengan C. Sehingga 3 per 2 akar 3 sama dengan C, yaitu C-nya sama dengan 3 per 2 akar 3. Selanjutnya adalah kita akan mencari nilai X. Perhatikan segitiga siku-siku keempat. Kita mencari nilai X. Di sini X merupakan sisi samping dari sudut 30 derajat, ya. Sehingga kita menggunakan rumus cos lagi. Cos 30 derajat sama dengan sisi samping atau X dibagi sisi miring atau C. Sehingga cos 30 derajat itu setengah akar 3 sama dengan X per C-nya tadi 3 per 2 akar 3. Ya, 3 per 2 akar 3 pembagian kita pindah ruaskan menjadi perkalian. Sehingga setengah akar 3 dikalikan 3 per 2 akar 3 sama dengan X. Kita hitung akan memperoleh hasil 9 per 4 sama dengan X, atau X-nya 9 per 4. Jadi kita peroleh nilai X-nya adalah 9 per 4. Jadi panjang X-nya adalah 9 per 4. Selanjutnya adalah untuk segitiga yang berdempat seperti ini, untuk segitiga siku-siku yang berdempat seperti pada gambar tersebut, ini kita sebenarnya bisa menggunakan rumus langsung atau kita menyingkat dari rumus dari perhitungan yang telah tadi kita lakukan adalah, yaitu X itu sama dengan cos theta, hasil dari cos theta dikuadratkan dengan banyaknya segitiga, bukan dikuadratkan ya, dipangkatkan dengan banyaknya segitiga, kemudian dikalikan dengan Y. Nah, kalau menggunakan rumus seperti ini banyak syaratnya ya. Syarat pertama adalah segitiganya harus seperti gambar ini, jadi berdempet. Segitiganya merupakan segitiga siku-siku dan berdempet dengan sudut theta yang sama, dengan sudut yang sama. Di sini theta ya. Jadi syarat kedua adalah sudutnya sama. Sudut yang berhimpit seperti ini besarnya sama. Nah, jadi syaratnya seperti itu. Kemudian yang ditanya dan diketahui adalah sisi terluar, ya. Di sini adalah sisi samping sudut theta pada segitiga yang paling kecil ini dengan sisi miring pada segitiga terbesar. Jadi hati-hati kalau menggunakan rumus seperti ini, harus memperhatikan beberapa syaratnya dan yang diketahui itu harus identik, ya. Jadi yang pertama adalah segitiganya harus berdempet, ya. Yang kedua adalah besar tetanya harus sama. Sudut yang berhimpit ini pada segitiga itu besarnya sama, ya. Kemudian yang terakhir adalah sisi terluarnya ini yang diketahui. Di mana yang diketahui adalah yang pertama, yang diketahui atau yang ditanya, yang diketahui adalah misalkan
sisi miring pada segitiga terluar. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang ditanya misalkan sisi samping pada segitiga terluar yang satunya, yang ini. Sehingga baru kita bisa menggunakan rumus X sama dengan cos theta pangkat banyaknya segitiga. Di sini banyak segitiga ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti kita ganti 4 nanti dikalikan Y. Kalau ada 5 berarti pangkat 5. Kalau ada 6 berarti pangkat 6 dan seterusnya. Kita akan cek rumus ini untuk membahas soal yang sebelumnya apakah benar atau tidak. Jadi X sama dengan cosnya tadi yang ini ya, untuk soal ini 30, berarti cos 30, banyak segitiganya ada 4, berarti pangkat 4 dikalikan Y-nya di sini nilainya 4, dikalikan 4. Sehingga X sama dengan cos 30 tadi setengah akar 3 dipangkatkan 4 dikalikan 4. X sama dengan di sini 4 akar 3 pangkat 4 itu 9, 2 pangkat 4 itu 16. Kemudian dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 9/4. Jadi sama. Ya. Jadi hasilnya sama. Jadi silakan kalau menggunakan rumus ini, tapi harus melihat syarat-syarat yang tadi. Ya, gambarnya harus sama persis itu ini, sesuai dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya soal nomor 7. Gambar persegi panjang dengan panjang diagonal 2 kali dengan panjang diagonal 2 kali dari lebarnya. Tentukan sudut-sudut dalam segitiga siku-siku yang dibentuk oleh panjang, lebar, dan diagonal persegi panjang. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini saya beri nama persegi panjangnya adalah ABCD, di mana lebarnya BC itu 2 kali di mana diagonal AC lebarnya 2 kali BC. Saya misalkan panjang BC-nya ini A, sehingga panjang AC-nya adalah 2A. Artinya kalau di sini 3, maka di sini AC-nya panjangnya 6. Ya, kalau di sini BC-nya panjangnya 5, berarti di sini AC-nya panjangnya 10, dan begitu juga seterusnya. Nah, kita akan mencari besar sudut BAC, ya, BAC. Nah, yang A ini, atau dengan kata lain sudut A, perhatikan pada segitiga biru ini. Ya, jadi kita mencari sudut A pada segitiga biru ini. Yang diketahui adalah sisi depan dari sudut A dan sisi miring dari sudut A. Maka kita akan menggunakan sin. Jadi sin sudut BAC sama dengan sisi depan atau A dibagi dengan sisi miring atau 2A. A dengan A dicoret, hasilnya setengah. Jadi sin sudut BAC sama dengan setengah. Sudut BAC sama dengan sin inverse dari setengah. Sin inverse dari setengah nilainya adalah 30. Jadi besar sudut BAC-nya ini adalah 30. Ya. Selanjutnya adalah kita akan mencari besar sudut ACB. Yang diketahui adalah, perhatikan, berarti ini sudut C. Perhatikan pada segitiga biru ya. Jadi pada sudut C, ini A ini merupakan sisi samping. Sedangkan AC merupakan sisi miring, berarti kita akan menggunakan cos. Cos sudut ACB sama dengan sisi samping atau A dibagi dengan sisi miring atau 2A. A dengan A dicoret, hasilnya setengah. Sehingga sudut ACB sama dengan cos inverse dari setengah. Nilai cos inverse dari setengah itu 60. Jadi sudut ACB-nya sama dengan 60 derajat. Dengan demikian akan diperoleh segitiga. Di sini besar sudut BAC-nya 30, besar sudut ACB-nya 30. Nah, sudut BAC ini 30 derajat nilainya sama dengan sudut ACD ini, berdasarkan sifat dari persegi panjang. Sedangkan sudut ACB 60 derajat nilainya sama dengan besar sudut CAD 60 derajat. Ya.
Kemudian soal nomor 8. Seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah area hijau. Ia berpapasan dengan sebatang pohon dan sebuah tiang listrik. Jika tinggi tiang 150 meter dan sudut antar laki-laki dan puncak tiang adalah 45 derajat dan sudut antara pohon dengan puncak tiang adalah 60 derajat, berapakah jarak antara seorang laki-laki tersebut dan pohon? Gambarnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Untuk mempermudah perhitungan, saya beri dengan tambahan huruf. Posisi anak saya tulis dengan A, posisi pohon saya tulis dengan B, kemudian posisi tiang saya tulis dengan C, dan tinggi tiang, ujung tiang pada bagian atas saya tulis dengan D. Ya, jadi CD ini merupakan tinggi tiang. Jadi di sini adalah yang diketahui adalah yang pertama kali adalah kita cari panjang BC-nya. Ya, panjang BC panjang BC ya. Karena yang diketahui adalah sisi depan, kita mencari panjang BC, maka kita akan menggunakan rumus tan. Tan 60 sama dengan sisi depan atau CD dibagi dengan sisi samping atau BC. Ya. Tan 60 nilainya akar 3, CD-nya ada 50, kemudian yang ditanya per BC. Yang ditanya adalah BC tidak boleh menjadi penyebut. Jadi kita pindah ruas, pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Jadi akar 3 dikalikan BC sama dengan 50. Kemudian akar 3 pindah ruas menjadi pembagian, perkalian menjadi pembagian, jadi BC sama dengan 50 per akar 3. Akar 3 di sini kita rasionalkan dulu penyebutnya. Ya, kita kalikan akar 3 per akar 3. 50 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3, hasilnya adalah BC sama dengan 50 akar 3 per 3. Jadi kita dapat BC-nya ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai AC. Sama, karena yang diketahui adalah sudut dan sudut di depan sudut 45 derajat dan yang dicari adalah AC atau sisi samping. Ini sisi depan, ini sisi samping, maka kita menggunakan tan. Jadi tan 45 derajat sama dengan sisi depan atau CD dibagi dengan sisi samping atau AC. Tan 45 derajat itu nilainya 1, CD-nya itu 50. AC yang ditanya tidak boleh menjadi penyebut. Jadi kita pindah ruaskan, pembagian, pindah ruas jadi perkalian. Jadi 1 dikalikan C sama dengan 50. Berarti AC-nya sama dengan 50. Selanjutnya adalah kita akan mencari panjang AB. Panjang AB di sini kita peroleh dari panjang AC dikurangi panjang BC. Ya. Panjang AC-nya tadi 50. Sedangkan panjang BC-nya tadi 50 akar 3 per 3. Sehingga kita samakan penyebutnya, berarti 50 dikalikan 3 per 3 ya. Sehingga kita dapat 150 per 3. Dikurangi 50 akar 3 per 3. Hasilnya adalah 150 min 50 akar 3 per 3. Ini kalau dalam bentuk akar, kalau kita jadikan ke dalam bentuk desimal hasilnya adalah 21,13. Jadi jarak antara seorang laki-laki tersebut dan pohon adalah 21,13 meter. Demikian pembahasan latihan 3.7. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.